Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PGSD, selamat datang di podcast PGSD bersama saya Syafira Fadila. Kali ini saya akan menemani Anda mengulik informasi mengenai mahasiswa berprestasi. Gimana sih keseruannya? Tentunya saya tidak sendirian, bersama narasumber hebat kami, yakni Kak Kirana Ai. Halo Kak Kirana Ai. Halo, selamat pagi. Pagi Kak, gimana kabarnya hari ini Kak Kirana? Alhamdulillah baik, alhamdulillah juga ada sedikit rintik-rintik hujan yang menemani kita hari ini. Semoga nanti bisa membuat kita lebih semangat gitu ya, hujan lebih ini ya. Semangat Betul. Ya. Kalau boleh tahu Kak Kirana ini semester berapa? Sekarang aku semester 6. Semester 6 berarti angkatan 2022. Betul banget, aku di angkatan 2022 sekarang. Angkatan 2022 sekarang semester 6 berarti lagi menjalani AM dong? Iya, bener banget. Sekarang aku dan teman-teman angkatanku tuh lagi esensi mengajar gitu. Sibuk sekali berarti ya? Iya, sibuk-sibuk nggak sibuk sih sebenarnya di AM ya, sebenarnya mah. Oke, jadi gini Kak Kirana ya, kemarin itu aku tahu dari salah satu akun media sosialnya PGSD, itu Kak Kirana menjadi mahasiswa berprestasi kategori mahasiswa terinspiratif. Wah, keren sekali ya Kak Kirana. Saya ucapkan selamat ya Kak Kirana. Gitu perjalanannya bisa diceritakan kepada teman-teman PGSD, gimana sih perjalanannya menjadi mahasiswa berprestasi UM itu bagaimana Kak Kirana? Oke, sebelumnya makasih banget ya apresiasinya. Kalau misal perjalanannya sendiri, memang ini dimulai dari seleksi di fakultas dulu. Jadi teman-teman mungkin sedikit informasi aja. Pemilihan mahasiswa berprestasi UM itu diadakan setiap tahun dan memang seleksinya dimulai dari departemen, kemudian dilanjutkan di fakultas, dan nantinya di fakultas itu dipilih 3 terbaik dari setiap fakultas di Universitas Negeri Malang, dan nantinya akan melaju di tingkat universitas bertemu dengan teman-teman seluruh fakultas di Universitas Negeri Malang, dan nantinya akan dipilih juara satu ya dari Universitas Negeri Malang yang bakal mewakili UM di tingkat nasional gitu. Oh, keren sekali ya. Kemudian Kak Kirana, ini kan sangat bergengsi sekali ya, Pilmapres pemilihan mahasiswa berprestasi. Nah, tentunya dalam Kak Kirana ini menjalani pemilihan, seleksi yang begitu panjang, tantangan apa sih yang Kak Kirana temui saat itu? Oke, kalau misalkan diceritakan sebenarnya di perjalanan kali ini tuh aku punya satu prinsip, itu do the best nothing tulus. Jadi do the best nothing tulus tuh kayak kita upayakan yang terbaik, tapi kita nggak memikirkan gimana sih nanti hasilnya seperti apa gitu. Jadi aku di Pilmapres kali ini kebetulan berusaha semaksimal mungkin, tapi aku nggak yang benar-benar ngejar harus dapet yang ini atau gimana gitu, tidak menargetkan yang tinggi-tinggi banget, karena memang dari awal niatnya adalah ikut Pilmapres untuk semakin bisa menyebarkan kebermanfaatan gitu. Jadi kalau misalnya di Pilmapres kan secara nggak langsung kita bakal ketemu sama teman-teman yang lebih banyak, kemudian juga mereka hebat-hebat juga. Jadi di situ membangun relasi dan semoga bisa berkolaborasi untuk menyebarkan manfaat kayak gitu sebenarnya. Cuma kalau misalnya dibilang tantangan pasti ada ya, karena di Pilmapres sendiri itu kan kita cukup banyak seleksinya, ada CU atau capaian unggulan, kemudian juga ada gagasan kreatif dan banyak yang lainnya. Kalau tantangannya sendiri yang pasti yang pertama adalah niat dulu. Kalau misalkan aku dulu sempet kayak jadi lanjut atau enggak ya, disitu kan niatnya udah agak gonjang-ganjing gitu ya. Kalau misalkan dari situ udah di awalnya nggak ngerasa jadi atau enggak, itu udah jadi tantangan sendiri sih menurut aku. Jadi aku harus bisa ngelawan rasa malas diriku sendiri untuk melaju di Pilmapres kali ini. Itu yang pertama, tantangannya adalah di niat, tapi alhamdulillahnya bisa melawan ya, jadinya bisa tetap lanjut di Pilmapresnya. Kemudian yang kedua adalah kalau dari aku sendiri ngelihat teman-teman di kampus 1 yang udah hebat-hebat banget, kemudian aku dari kampus 2 ya kan, kita dari kampus 2 yang kita ngerasa kayak bisa nggak ya ngelawan teman-teman yang udah lebih proper gitu ya, dengan fasilitas-fasilitas yang dari kampus 1, mereka berjuang atau mereka berprestasinya itu lebih banyak kesempatannya dibandingkan kita. Itu sih menurut aku tantangannya adalah insekuritasnya itu dari kampus 2 ini loh, Kak, bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata sama kayak niatnya tadi, alhamdulillah bisa dilawan, akhirnya bisa tetap melaju di kampus 2, membawa nama kampus 2 di fakultas dan di universitasnya.
gitu. Bagus sekali, keren sekali ya. Pasti ada aja tantangannya gitu. Dari diri sendiri, insecure itu ya. Kemudian pastinya kalau insecure gitu Kak ya, kan ada sih solusinya itu agar Kak Kirana ini nggak jadi insecure, terus tetap maju aja membawa bendera kampus 2 ini ya. Oke, kalau misalnya di insecure-nya itu ngelawan insecure-nya adalah aku tuh pernah nanya gitu ya ke salah satu dosen di PGSD gitu, bisa nggak ya ini aku anak kampus 2 tapi pengen ikut berprestasi gitu di universitas, di tingkat universitas kayak gitu. Tapi ternyata beliau bilang kayak, oh pasti bisa, gimana kamu nanti menghandle dirimu sendiri kayak gitu. Jadi untuk melawan insecuritasnya sendiri, gimana kita bisa memilih nih, kita bisa memaksimalkan kesempatan yang ada gitu. Misalkan nih di kampus 2 kita ada kesempatan di kampus 1, misalkan ada kegiatan-kegiatannya kampus 1, ya diikutin aja. Memang harus ada effortnya ya, harus ada usahanya, harus ada yang dikorbankan gitu. Entah itu nanti waktu atau mungkin tenaga yang pasti dan sebagainya kayak gitu. Jadi memang kalau misal untuk melawan insecuritasnya adalah diniatkan, kemudian dicari kesempatan-kesempatan yang ada, dimaksimalkan kesempatannya. Kalau misal kesempatannya ada tapi nggak diambil juga kayaknya nggak bakal jadi ya. Jadi memang harus diambil, dimaksimalkan kesempatan yang ada itu. Sayang juga ya kalau ada kesempatan tapi kita nggak mengambil kesempatan itu, nggak dimanfaatkan dengan baik begitu ya Kak ya. Betul. Kemudian Kak Kirana ini tentunya pasti memiliki segudang prestasi. Lah bagaimana caranya Kak Kirana ini tetap balance antara kehidupan kampus dengan tugasnya itu pasti banyak sekali, apalagi kita PGSD itu ya, ada tugas praktek mengajar, observasi ke SD, tetapi Kak Kirana ini tetap berprestasi di luar sana. Nah itu tipsnya gimana juga Kak Kirana? Kayak biar balance gitu biar ya, antara tugas-tugas. Iya sih, mungkin fun fact aja teman-teman, kita di PGSD tugasnya banyak banget, tugas prakteknya banyak, tugas teorinya juga banyak. Jadi kalau untuk balance sebenarnya kalau dari aku tuh lebih ke menata, jadi apa aja yang akan aku lakukan gitu. Jadi apa aja yang pengen aku ikutin, apa aja yang memang kayaknya aku nggak mampu deh untuk mengikuti kegiatan ini, itu akan aku hindari gitu. Jadi memang yang pertama adalah kita harus paham dulu nih diri kita tuh seperti apa kayak gitu. Jadi aku tahu nih, kalau misalkan lomba-lomba desain nih, aku nggak mungkin ikut lomba desain karena aku kayak tidak ada passion di lomba desain kayak gitu. Tapi mungkin lombanya itu di bidang KTI misalkan. Iya, karena aku suka penulisan, jadi aku akan mengambil kesempatan di kepenulisan itu sendiri kayak gitu. Nah, untuk menjaga dengan tugas-tugas di PGSD yang cukup banyak itu ditata sih, memang harus ada prioritasnya dulu. Kalau misalkan di deadline-nya itu yang lebih dulu adalah tugas-tugas di perkuliahan, kita dulukan yang perkuliahan, tapi nanti disepil-sepilin sedikit untuk tugas-tugas yang lainnya. Itu sih kalau dari aku ya. Jadi tetap jalan ya Kak, antara kehidupan di kampus juga kita mengasah kemampuan kita di luar kampus dengan lomba-lomba seperti itu. Benar. Oke, ini sedikit tips dan triknya dong Kak, biar mahasiswa PGSD ini mengikuti jalannya Kak Kirana agar menjadi pemilihan juga, mengikuti pemilihan di mahasiswa berprestasi UM. Tentunya kadang kita itu kampus 2 itu kurang termotivasi begitu Kak. Gimana motivasinya yang perlu ditanamkan kepada mahasiswa PGSD di kampus 2 ini apa aja ya Kak? Oke, kalau misalkan kita bilangnya motivasinya anak-anak kampus 2 tuh kayaknya kurang deh ya. Kurang, sangat kurang. Itu kayaknya satu hal yang aku temukan juga ya, karena jadi tantangan juga waktu aku awal-awal maba dulu, di kampus 2 nih bisa nggak ya ikut Pilmapres atau ikut kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Ternyata bisa guys, bisa. Yang penting niatnya. Kemudian Kak Kirana, gimana sih perjalanan Kak Kirana bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi? Tentunya kan pasti banyak step by step yang harus dilalui, nggak langsung aku pengen nih daftar mahasiswa berprestasi UM, kan tentunya persyaratannya tidak seperti itu. Apa aja sih perjalanan awalnya itu bagaimana Kak? Oke, sebelumnya dari awal, dari aku SMA itu aku udah nyari nih kegiatan-kegiatan apa sih yang sekiranya nanti sesuai dan pingin aku ikutin ketika aku udah di perkuliahan kayak gitu. Nah, kemudian waktu aku cari-cari, aku tuh nemu IMAPRES, jadi IG-nya IMAPRES atau Ikatan Mahasiswa Berprestasi. Dan waktu itu cuman, tahu aja ini kayaknya tempatnya anak-anak berprestasi deh kayak gitu. Nah, akhirnya waktu aku udah maba, di saat aku ada PKKMB, itu ada perkenalan seputar IMAPRES. Dan akhirnya aku cari-cari tahu, dan kebetulan banget IMAPRES itu lagi buka
kayak staff magang gitulah. Jadi kayak ada magang gitu di Imapresnya, dan aku coba daftar. Namanya Orion, teman-teman. Dan waktu aku daftar, ada beberapa seleksinya, itu syukur alhamdulillahnya keterima di situ, dan akhirnya aku mulai menemukan nih lingkungan yang positif dan lingkungan yang sangat suportif untuk aku terus berprestasi. Karena kebetulan di Imapres itu memang anak-anaknya kan mereka sudah udah tahu passionnya apa, udah tahu nih apa yang mau mereka lakukan, dan mereka tuh berprestasi banget kayak gitu. Jadi aku mulai termotivasi untuk bisa sesuai nih atau bisa menyesuaikan diri kayak mereka, biar setidaknya nanti nggak jomplang-jomplang banget lah ketika aku ketemu sama mereka itu. Akhirnya di situ kita mulai kolaborasi. Aku pun pertama kali lomba di universitas itu sama teman-teman Imapres kayak gitu, teman-teman Orion, teman-teman magang yang ada di Imapres kayak gitu. Jadi aku lomba sama mereka, akhirnya keterusan sampai sekarang gitu. Oke. Cita-citanya Kak Kirana ini apa ya? Dengan segudang prestasi seperti itu, pastinya kan ada sesuatu cita-cita yang diharapkan di masa depan gitu. Cita-citanya Kak Kirana apa ya kira-kira? Kalau misal cita-cita sendiri, mungkin ini agak pertanyaan yang sulit ya sebenarnya ya kalau cita-cita itu. Cuman dari dulu aku tuh pengen banget punya satu yayasan atau platform lah untuk teman-teman itu belajar ya seperti sekolah mungkin ya, kayak les-lesan atau sekolah gitu yang intinya sesuai dengan passion aku di PGSD kayak gitu. Jadi membangun satu yayasan gitulah. Semoga nanti bisa tercapai ya, doain teman-teman. Dengan melihat kemampuan Kak Kirana, prestasi Kak Kirana, siapa tahu nanti ke depannya Kak Kirana ini bisa menjadi narasumber hebat kan. Amin, seperti itu. Amin. Dan sangat menginspirasi. Mengingat kemarin juga masuk kategori mahasiswa terinspiratif begitu ya. Amin. Hobinya Kak Kirana ini apa kira-kira? Tadi saya mendengar Kak Kirana sukanya itu di bidang akademik, seperti menulis, seperti itu. Apakah itu emang dari kecil Kak Kirana itu hobi menulis, emang tertarik dengan dunia kepenulisan seperti itu Kak Kirana? Oke, kalau misalkan hobi sendiri sebenarnya itu baca. Maaf ya. Kalau misal hobi sendiri tuh awalnya tuh baca. Dari baca itu aku kayak ngelihat kok bisa ya orang-orang itu nulis hal-hal yang bagus kayak gini gitu. Dan akhirnya waktu di SMP itu aku ada satu ekstrakurikuler namanya itu karya ilmiah remaja gitu, atau KIR lah kita sebutnya. Dan akhirnya nyoba nyemplung di situ, akhirnya malah basah di situ ya. Jadi kayak keterusan sampai sekarang tertarik untuk nulis-nulis terus gitu. Kalau misal menulisnya tentang apa, sebenarnya aku lebih suka di bidang sosial humaniora atau yang berbau dengan pendidikan gitu. Bah, bagus sekali ya pengalamannya Kak Kirana itu, dan juga prestasinya itu banyak sekali. Yang terakhir, pesan dan kesannya Kak Kirana untuk teman-teman PGSD UM khususnya, tapi juga untuk semua audiens yang mendengarkan ini apa, agar terus berkembang, terus berprestasi, tidak stuck di titik itu aja. Gimana Kak Kirana? Oke, kalau misal aku sendiri sebenarnya, kalau misal kita bahas tentang prestasi itu nggak akan, menurut aku ya, kurang ngena kalau misalkan kita itu nggak membagikan itu gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, apalagi yang teman-teman kampus 2 PGSD ya, jangan patah semangat, jangan insecure, aduh aku di kampus 2, jangan kayak gitu, karena kesempatan selalu ada, gimana kita bisa memaksimalkan itu aja. Dan untuk semuanya, kita pasti ingin menjadi orang yang hebat gitu ya, orang hebat, orang yang berprestasi, orang yang memiliki banyak prestasi kayak gitu. Tapi kalau misal dari aku kemarin, satu moto yang aku tanamkan ketika Imapres adalah jadilah hebat tapi hebat yang bermanfaat. Karena ketika kamu hebat saja itu akan menjadikan namamu besar, namun semakin kamu menyebarkan itu, semakin kamu memberikan manfaat dari hal yang kamu dapatkan, itu akan jadi hal yang lebih baik gitu. Karena memang di agamaku ya, kebetulan di Islam itu ada satu kalimat yang menyebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi manusia lainnya gitu. Oke, terima kasih. Jadilah hebat dan bermanfaat. Itu adalah pesan dari Kak Kirana, mahasiswa berprestasi UM kategori mahasiswa terinspiratif 2025. Sekian teman-teman sesi podcast pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya bersama saya Syafira Fadila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.